kami tetap terus berjuang di dalam iman percaya kami kepadamu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang terus Tuhan berikan bagi kami. Termasuk pagi hari ini kami ada bersama dengan semua hamba-hambamu. Untuk kami datang melayani Tuhan, untuk kami datang mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa untuk pemimpinan penyertaan Tuhan atas bangsa kami. Tepat hari ini 80 tahun bangsa kami mengalami kemerdekaan yang tidak mudah untuk dapat diraih. Dan kami juga bersyukur Tuhan bahwa Indonesia ada di dalam tangan. Dan biar Indonesia selalu ada di dalam kemuliaan Tuhan. Bapa, kami berdoa, biar kiranya Tuhan panggilan pelayanan kami, di mana kami boleh melayani, adalah panggilan yang memberikan kepada kami Tuhan sukacita yang besar. Kami mau melayani Tuhan lebih lagi, karena kami tahu hidup kami adalah untuk Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan, karena kami setelah ditebus dan kami sudah menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Sebentar kami buka hati kami mau duduk fokus diam kepada firman-Mu. Sampaikan apa menjadi pesan Tuhan bagi kami, supaya kami hidup seturut kehendak Tuhan, bukan seturut kehendak dan keinginan kami. Dan jadikan kehendak-Mu ya Bapak yang terbaik atas setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Senang sekali pagi ini bisa berjumpa dengan semua hamba-hamba Tuhan. Ya, kita tinggal tunggu nanti kesaksian dari Pastoral layanan misinya luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Sampai dari Kucing, dari Jakarta, Kuala Lumpur, Kucing, dan beberapa daerah yang ada di Kalimantan. Wah, luar biasa. Apalagi dari waktu dengan nama Singkawang tuh, Bapak Ibu Saudara ya. Ada baksonya enak, bakso Singkawang. Pasar Singkawang itu ada bakso kalau nggak salah 89 atau 7 berapa itu ya, itu enak sekali. Ngomong Singkawang langsung pikiran ke kuliner. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi ini saya mau bicara tentang situasi keadaan yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita begitu banyak orang yang mengalami stres dan depresi. Beberapa orang yang kita temui hidup dalam keadaan kegelisahan, dalam keadaan ketidaktenangan, kehilangan damai sejahtera sudah. Ternyata Bapak Ibu Saudara, orang mengalami stres dan depresi tidak disebabkan karena masalah faktor ekonomi semata, tidak disebabkan karena masalah hubungan percintaan yang terputus, tidak hanya masalah kehilangan pekerjaan, tidak hanya masalah rumah tangga, tetapi salah satunya adalah karena rasa kesepian. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya hari ini judul khotbahnya adalah mengatasi rasa kesepian. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di Alkitab kita melihat begitu banyak contoh-contoh tokoh di Alkitab yang juga merasakan kesepian dalam hidup. Kita bisa temukan Daud ketika dia lari Bapak Ibu Saudara dari jalan Saul. Kemudian juga Ayub kehilangan anak-anaknya. Enggak mudah kehilangan begitu banyak anak. Kita kehilangan satu anak aja Bapak Ibu Saudara, enggak meninggal, pergi jauh aja kehilangannya bukan main. Saya waktu ditinggal anak saya pergi ke Jepang Bapak Ibu Saudara, mamanya enggak nangis, yang nangis itu saya Bapak Ibu Saudara. Biasa bapak dengan anak perempuan begitu dekat. Saya kalau lewatin kamarnya dia, saya selalu tunduk. Itu pintu kamarnya selalu saya tutup. Saya nggak mau lihat ruangan kamarnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya merasa berat. Karena saya merasa nggak siap ditinggal seorang anak, apalagi perginya bukan ke Cisauk, bukan ke Bandung yang bisa kita susul, tapi perginya ke luar negeri. Jadi ada rasa kesepian, kehilangan yang membuat kita itu merasa ada sesuatu di hati yang tidak nyaman, ketidakrelaan kita untuk disiap atau ketidaksiapan kita untuk ditinggal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, rasa kesepian itu bisa memunculkan dampak yang negatif. Dampak negatifnya apa? Yaitu stres dan depresi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita hubungkan stres dan depresi, ya, rasa kesepian kita bisa memunculkan stres dan depresi. Depresi bisa menimbulkan penyakit Bapak Ibu Saudara, mulai dari penyakit jantung sampai penyakit stroke. Nah, ini sangat memberikan efek yang tidak baik. Nah, kalau kita bicara soal rasa kesepian, maka rasa kesepian itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, ada orang Bapak Ibu Saudara yang merasakan hidupnya mengalami kesepian. Kenapa? Karena pertama dia ditinggalkan orang yang dia kasih. Itu yang pertama.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang merasa kesepian, tapi di tengah-tengah situasi banyak orang. Ada orang yang dimusuhi, Bapak Ibu Saudara, oleh sekelompok teman-temannya karena persoalan-persoalan yang mungkin tidak sependapat dengan pandangan, tidak suka dengan prestasinya, tidak suka dengan kelebihannya. Jadi orang itu dikucilkan. Nah, istilah saya pakai di sini adalah konfrontasi, saya gunakan begitu ya, persekongkolan jahat. Saya selalu ingatkan, Bapak Ibu, kalau kita dipengaruhi jahat sama orang, karena satu orang, misalkan saya nggak suka dengan Bapak ini, kemudian saya ajak orang untuk saya ajak, yuk kita musuhi dia rame-rame. Saudara, please, tolong, level kita ada di batas hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan ikut-ikutan, ikut membenci orang, memusuhi orang. Nggak ada gunanya, Bapak Ibu Saudara. Betapa bodohnya level kita di tingkat pelayan yang sudah tinggi, Bapak Ibu. Kita diprovokasi untuk memusuhi orang, kemudian kita ikut memusuhi orang. Saya pikir kita belum layak, Bapak Ibu, belum dewasa rohani dalam hal ini. Bapak Ibu, di sekitar kita bisa melihat hati teman-teman kita, tim kita seperti itu. Nah, saya pernah saya pernah melihat ada seorang rekan kerja. Pada waktu itu saya di sekuler, Bapak Ibu Saudara, di perusahaan sawit lama, Bapak Ibu. Ada orang baru, Bapak Ibu Saudara, seorang perempuan itu dimusuhi. Setiap hari tidak diajak ngomong. Yang saya dengar adalah dibikin supaya tidak betah, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan bilang bahwa kita harus berbeda dengan orang dunia. Dalam sikapmu kau harus berbeda. Dalam perkataanmu kau harus berbeda. Dalam cara berpikirmu kau harus beda. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita ada di dalam tracknya Tuhan. Kita ada di dalam level tingkat iman yang bukan level iman yang ecek-ecek. Bapak Ibu, kita bisa jaga hati betul-betul supaya jangan membuat orang kehilangan damai sejahtera. Jangan merasa membuat orang akhirnya jadi terkucilkan, Bapak Ibu, karena sikap dan perlakuan kita. Mudah sekali membuat orang tidak nyaman, sehingga akhirnya orang tinggalkan situasi dan keadaan tidak nyaman itu. Tapi saudara tahukah, kita nggak bisa mengalami, kita bisa tahu, Bapak Ibu Saudara, mungkin saja pada waktu malam dia susah tidur. Dia merasakan ketidaknyamanan. Besok pagi waktu dia mandi, dia persiapkan makan paginya, dia berangkat mau kerja, itu hatinya tidak damai sejahtera. Kenapa? Karena dia akan masuk dalam satu situasi keadaan yang sebenarnya situasinya ramai, tapi membuat keadaan hatinya dia menjadi sepi. Itulah dua faktor, Bapak Ibu, yang menyebabkan kenapa orang merasakan kesepian. Nah, kita semua bisa merasakan, Bapak Ibu, rasa kesepian seperti apa. Itu sebabnya kita belajar bagaimana caranya kita mengatasi rasa kesepian. Banyak orang akhirnya ketika merasakan kesepian, saudara, akhirnya beberapa orang lari tinggalkan Tuhan kalau dia ada dalam sebuah gereja. Di dalam komunitas dia akan lari tinggalkan di dalam sebuah komunitas tersebut. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang kita bukan hanya menjadikan orang yang menyebabkan luka di hati seseorang, tetapi kita menyebabkan menjadi orang yang, Bapak Ibu Saudara, artinya apa ya Bapak Ibu? Bukan hanya sekedar luka, tetapi kita juga apa yang kita kerjakan di mata Tuhan itu akhirnya tidak berkenan. Kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengatasi rasa kesepian. Nah, ada beberapa faktor, Bapak Ibu, yang bagaimana kita caranya untuk mengatasi rasa kesepian. Nah, apa kata Alkitab hari ini? Coba kita buka Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18. Ya, Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18. Ini enak nih, lihat ke depan besar. Ya, Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, pesan firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia seorang diri itu tidak baik. Dalam hal ini adalah seorang laki-laki. Ada manusia yang diciptakan pertama kali. Bapak Ibu Saudara, ada maksud dan rencana Tuhan yang begitu besar ketika manusia, laki-laki ini diciptakan. Karena Tuhan tahu salah satu kebutuhan manusia, dan kita semua antara laki-laki dan perempuan adalah saling membutuhkan, saling mengisi. Dan tidak baik kalau seorang diri. Kenapa? Karena salah satunya akan membuat manusia menjadi kesepian. Itu sebabnya Tuhan menciptakan kita berpasang-pasangan, kita diberikan seorang penolong yang bisa mengisi waktu kita bersama-sama dalam waktu kita di Bapak Ibu Saudara, untuk kita berkomunikasi di dalam kesendirian kita. Nggak enak, Bapak Ibu Saudara. Mama saya, Bapak Ibu, tahun 78 itu dia lahir tahun
56, 78, kurang lebih 22 tahun pada waktu itu dia sudah menjadi seorang janda. Waktu di SMA saya bilang, mama kalau mau menikah lagi. Tapi saya ingat betul, beberapa tahun setelah dia menjadi janda, Bapak Ibu Saudara, ya, saya terpaut 5 tahun dengan adik saya. Jadi usia saya 5 tahun, adik saya usia 1 bulan. Mama sudah bercerai, sudah menjadi janda muda, Bapak Ibu Saudara. Nah pada waktu itu SMA saya sudah bilang sama mama, mama menikah lagi. Tidak apa-apa mama menikah. Tapi saya ingat betul, begitu banyak laki-laki pada waktu itu di masa muda dia yang datang. Tahun 83, Bapak Ibu, saya ingat betul, ada seorang laki-laki, dia usaha bengkel mobil, Bapak Ibu, di Panian Jayakarta. Itu suka sama mama saya. Jadi di beberapa kali dia suka deketin saya nih, anak-anaknya, supaya ya akhirnya bisa menerima dia sebagai papa baru. Nah satu kali dia ajak kita pergi, waktu itu kami itu pakai mobil Gallon, Mitsubishi Gallon tahun 83. Kemana waktu itu? Waktu itu kita ajak nonton di Jayakarta Theater, jadi di Sarina ya. Saya ingat betul, habis nonton kita diajak belanja ke bawah, itu Golden Tuli itu Bapak Ibu. Kita belanja pada waktu itu. Kami nonton waktu itu kalau nggak salah filmnya, nggak seperti sekarang bioskop banyak ya. 21 ya, 21 FS1 gitu. Waktu itu kita nonton filmnya, saya ingat banget, Maju Pernah Mundur Pernah. Jodoh Kasino Indo waktu itu. Wah kita suka kita. Terus kita dijajan di jajanan di Golden Tuli begitu banyak. Pulang ada tukang buku, dibeli buku. Bapak Ibu dulu kalau beli buku itu pakai kantongnya kantong sak semen. Dibeliin 2 kilo waktu itu. Saya ingat banget semua peristiwanya saya ingat. Tapi laki-laki demi laki-laki begitu ya, datang ya, mengajak nikah mama. Tapi saya sering temukan mama dalam keadaan kita sendirian. Dia suka menangis, matanya merah. Dia menangis, mama kenapa mama sakit itu? Kenapa? Bapak Ibu, mama merasakan sakit seperti itu. Tidak ada teman ngobrol. Bayangkan seperti itu. Bertahun-tahun dialami. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun lalu saya, kurang lebih 5 tahun lalu saya bilang lagi sama mama, ucapan saya ke Tuhan, kalau masih mama ada yang suka, mama mau menikah. Karena saya tidak selalu bisa menemani mama, karena saya punya keluarga, saya terpisah. Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kadang kalau lagi memang free bisa seminggu 3 kali, saya bisa menemani. Tapi Bapak Ibu Saudara memang sulit ya, untuk bisa menemani mama setiap saat. Apalagi di masa tua. Nah inilah Bapak Ibu Saudara, makanya saya bilang, mama kalau ada kegiatan di gereja di sebelah di mana, mama pergi. Gak usah lihat dah gereja ini kayak gembalanya siapa, kayak jemaatnya, udah cari Tuhan aja. Jadi saya mau kasih tahu nih Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengatasi kesepian. Yang pertama kita harus cari Tuhan. Coba kita buka Yesaya 54. Yesaya 54 ya. Kenapa tidak baik? Karena memang kita membutuhkan penolong. Laki-laki nggak bisa hidup itu tanpa istri. Cara yang pertama itu adalah carilah Tuhan. Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Nah, firman-Nya berkata demikian, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Yang paling tahu tentang keadaan kita itu adalah Tuhan. Setiap saat kita harus cari Tuhan, apapun kondisi keadaan, situasi kita, kesusahan kita, kegalauan hati kita, cari Tuhan. Karena cuma satu-satunya cari Tuhan itu jalan keluar yang terbaik. Kalau dirasa kesepian Bapak Ibu Saudara kita hadapi dengan kekuatan manusia, saya percaya Bapak Ibu kita menjadi lemah, akan semakin lemah. Beberapa orang meratapi nasibnya dan berkata, Tuhan kalau saya hidup begini terus, kenapa Tuhan tidak panggil saya? Beberapa orang karena rasa kesepian akhirnya bunuh diri. Nah Tuhan gak menghendaki. Nah saya ingin mengajak kepada kita, situasi rasa kesepian itu, marilah kita isi waktu-waktu kita dengan Tuhan. Dia gak pernah lihat siapa yang datang kepada dia. Apa level pendidikan, seberapa besar prestasi di dalam dunia pekerjaan, seberapa banyak harta, dan pencapaian hebat yang kita alami, dia gak pernah lihat. Tapi dia mau menerima semua orang yang datang mencari dia, apapun keadaan. Mari datang Bapak Ibu Saudara. Gak enak. Dan rasa kesepian itu Bapak Ibu Saudara bisa kadang-kadang membuat kita menjadi orang yang rasa-rasanya Bapak Ibu Saudara itu bertolak.
Seakan-akan kita berpikir tidak ada orang yang menemani. Seakan-akan ada orang yang melihat kita ini dengan cara pandang yang berbeda, merendahkan kita. Akhirnya mindset kita jadi kacau, jadi rusak. Nah, Bapak Ibu, dulu waktu saya beberapa kali saya kerja keluar kota, apalagi kalau pelayanan dulu, mengajar di kampus yang lama tuh Bapak Ibu, itu harus mengajak ke luar daerah, luar kota. Isi tahun itu bisa 2 minggu, 10 hari betul-betul Bapak Ibu Saudara, mulai dari mengajar, khotbah, kemudian ya macam-macam. Begitu. Kurang lebih paling cepat itu 10 hari. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, rasa sepi ini tuh nggak bisa dibohong. Kadang-kadang habis ngajar pulang capek, diajak makan, kamar begitu. Tapi puji Tuhan di zaman modern ini kita punya handphone, kita bisa ngobrol dengan istri, dengan anak. Dan rasa-rasanya lama banget 10 hari bisa. Dan ketika sekarang lebih enak Bapak Ibu Saudara, kampus saya di Jakarta, bukan di Balikpapan. Jadi kalaupun mengajar tidak ke daerah-daerah begitu, di mana dia ada kerjasama di dalam kampusnya. Nah, membuat situasi tidak nyaman. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ya kadang-kadang kita nggak enak, nggak tenang begitu kan. Hubungan yang kita bangun dengan keluarga, dengan istri, dengan anak yang begitu dekat Bapak Ibu putus. Padahal cuma 10 hari Saudara bisa bayangkan. Minta maaf buat dia sih. Maaf buat dia sih. Karena saya salut dengan dia sih. Saya suka cerita ke teman-teman yang lain. Ini anak hebat. Anak hebat. Desi berapa tahun Desi? Kehilangan mama papa? Berapa? Lebih dari 10. Lebih dari 10 tahun. Sebatang kara hidup. Tidak ada adik kandung, tidak ada tante, tidak ada om, tidak ada kakak kandung, sendirian hidup. Jujur Bu, saya suka marah Bu. Saya ngomong terus terang ya. Kalau ada pelecehan terhadap dia, merendahkan dia, saya selalu bilang. Saya suka marah Bu. Kadang-kadang orang bilang, cie, Pak Dedi ada AP-nya nih, cie, ada AP-nya nih. Gitu. Ini orang sakit begini. Kadang-kadang saya ada sesuatu. Saya sedang mengajak orang hargai seseorang. Kita harus bangga, salut, dan kemandirian yang ada. Waktu saya pertama kali kenal di kampus, saya baru tahu, oh dia sih orang ya seperti ini, hidup sendiri bertahun-tahun. Hebat, buat ngomong laki-laki ini saya belum tentu dia hebat. Makanya saya bilang, Des, kamu punya banyak saudara yang mengasihi. Mungkin kamu nggak punya saudara kamu, tapi kamu punya saudara-saudara komunitas. Itu Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu, saya paling enak ngomong hamba Tuhan, ngomong pelayanan, tapi musuhin orang. Bukan saya merasa paling suci Bapak Ibu Saudara, kita turun lagi level kita Bapak Ibu. Level kita bukan demikian. Nah, saya mau kasih tahu nih kepada Bapak Ibu Saudara bahwa dalam keadaan situasi kita kesepian, nggak usah khawatir. Pesan firman Tuhan selalu menguatkan setiap kita. Contoh, buat orang yang kesepian karena dimusuhi orang, coba kita lihat Mazmur 25 ayat 16 dan 4 ayat 19. Ini kita lihat. Ada orang yang merasa kesepian karena dimusuhi orang. Tenang, saudara. Makanya tadi kunci pertama cari Tuhan. Ini lihat ayat Mazmur 25 ayat 16, kemudian 24 ayat 19. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Ini doanya. Doanya siapa Bapak Ibu Saudara? Doanya Daud. Sebab aku sebatang kara dan ketindas. Apalagi Bapak Ibu Saudara? Nanti coba cek ya doanya siapa. Ayat 19 berkata, lihatlah betapa banyaknya musuhku. Kenapa? Karena dia dimusuhi Bapak Ibu Saudara. Karena dia tidak disukai. Jadi akhirnya dia tak asing. Akhirnya dia tersingkirkan begitu. Dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam, saudara. Bencinya bukan benci biasa, tapi bencinya itu sampai, kalau bahasa Betawi bilang, sampai ke ubun-ubun, Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai sedemikian rupa. Apa yang dia lakukan? Dia menjerit, dia berseru kepada Tuhan. Bukankah ini juga salah satu respon bagaimana ketika kita dalam keadaan kesepian, karena dimusuhi orang, kita datang kepada Tuhan yang tidak pernah memusuhi kita. Itu yang pertama. Nah, jadi buat orang-orang nih Bapak Ibu yang menyaksikan live ini, Bapak Ibu Saudara dan saudara-saudara kaum muda, dengan baik.
Kalau kau ada pada situasi yang seperti ini, kau lihat pesan firman Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Saudara harus cari Tuhan. Saudara harus bangun kedekatan dengan Tuhan dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kalau tidak saudara cari Tuhan, saudara akan mengalami kerugian demi kerugian. Istilah saya, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, buat mereka yang yatim piatu, Bapak Ibu Saudara. Coba lihat Mazmur 27 ayat 10, Bapak Ibu Saudara. Jadi cari Tuhan itu berlaku buat mereka-mereka ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun apa? Tuhan menjemput aku. Tuhan yang terbaik dalam hidupku. Kau tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan bersama denganmu. Ada Tuhan yang selalu tahu tentang keadaan hatimu. Betapa baiknya Tuhan. Makanya dalam bilang Yesus itu sahabatku. Seorang sahabat selalu dalam keadaan senang dia ada. Dalam keadaan tidak baik dia ada. Dalam keadaan kesusahan dia ada. Dan dia sahabat yang terbaik dalam segala keadaan, dalam setiap hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, waktu saya di luar Tuhan, ketika saya menjadi anak seorang janda, Bapak Ibu Saudara, yang keluarganya hancur berantakan karena seorang papa yang tukang kawin dan istrinya banyak, Bapak Ibu Saudara, saya merasakan kesepian yang sangat dalam. Beberapa kali saya sampaikan ini. Saya kadang-kadang pergi ke satu tempat waktu di sebelah rumah dulu di Kalekubur, Bapak Ibu Saudara, itu ada yang disebut dengan pabrik bihun, tanah warisan dari Timur Tengah. Pabrik bihun ini sudah tidak berjalan, sudah tidak berfungsi, Bapak Ibu. Jadi tempatnya sepi, ada lapangan kosong di situ. Nah di belakang Bapak Ibu ada bekas tempat kamar mandi, ada sumur di situ. Di tempat itulah berkali-kali saya selalu menangis, Bapak Ibu. Saya tidak bisa menerima keadaan yang seperti ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya mewakili ungkapan dalam sebuah lagu. Untuk apa saya dilahirkan ke dalam dunia ini? Kalau saya hanya melihat kesedihan demi kesedihan. Saya melihat mama saya mengalami penderitaan, masuk rumah sakit silih berganti waktu demi waktu. Mama saya lihat seringkali menangis, Bapak Ibu Saudara. Seringkali saya juga melihat adik-adik saya, Pak Sony, Bapak Ibu Saudara, berapa kali kekurangan susunya, Bapak Ibu Saudara, dan dia harus minum air teh. Penderitaan demi penderitaan. Dan yang lebih menyakitkan rasa sepi di hati saya, tidak ada seorang figur Bapa dalam hidup saya. Saya selalu rindu akan figur Bapa. Puluhan tahun Bapak Ibu saya kehilangan figur itu. Sampai saya menemukan seorang figur Bapa yang baik. Itu ketika saya ada di SMA. Ketika saya pertobatan saya dimulai dari seorang Bapak itu. Seorang guru BP saya mengarahkan saya. Dan pertama kali sepanjang hidup saya, April 1990, saya dipeluk erat dari seorang laki-laki yang selama ini saya tidak pernah dapatkan. Saya dipuji sebagai seorang anak yang hebat, walaupun saya nakalnya luar biasa. Ada teman SMA saya tuh, teman SMA saya tahu nakalnya saya seperti apa, bandelnya saya seperti apa. Orang melihat saya berpikir, enggak salah dia jadi pendeta, enggak salah dia jadi hamba Tuhan. Sampai hari ini yang enggak pernah ketemu begitu dengar saya jadi hamba Tuhan, bingung. Ya tapi inilah cara Tuhan. Nah Bapak Ibu gak enak hati ketika saya lihat anak-anak yang lain, teman-teman saya diajak naik motor Vespa, pergi jalan-jalan, makan jagung bakar, beli layangan, main layangan sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Figur itu saya tidak dapatkan. Nah ketika saya dipeluk itulah Bapak Ibu Saudara, saya menangis terseduh-seduh sampai saya gak bisa ngomong. Sampai dituangin air minum deh. Rasa kesepian saya berpuluh-puluh tahun. Dari tahun 78 Bapak Ibu Saudara sampai tahun 90. Di bulan April puncak perubahan dalam hidup saya. Disitulah saya mulai cari Tuhan. Ini poin pertama. Saya buka hati saya. Ada lagu bilang, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alur seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Saya buka hati saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Tuhan, saya mau ubah hidup saya dari rasa kesepian berubah menjadi sukacita. Saya tidak punya papa, tapi saya menemukan papa saya dalam Tuhan. Saya jadi kuat. Saya berubah tiba-tiba dari anak yang nakal, berubah jadi anak yang setiap kebaktian saya ada. Teman-teman yang nakal mulai begini, kok lu bisa? Kok lu mau begini? Saya bilang karena saya menemukan yang sama ini.
seringkali menangis terseduh-seduh. Betapa nikmatnya seorang anak menikmati es joli pada waktu itu. Bisa dipatahin. Saya suka sekali es joli yang warna ungu. Es merek River waktu itu. Es Wodi. Itu makanan-makanan jajanan favorit saya waktu itu. Kue mochi Bapak Ibu Saudara yang tengah-tengahnya garis merah yang modelnya kayak balon. Bapak Ibu Saudara, saya temukan untuk makan itu susahnya bukan main. Pernah kesaksian yang saya sampaikan, saya untuk makan es joli saja nih Bapak Ibu, saya harus pergi ke kuburan TPU Kalambimpak menjadi sejarah perjalanan kehidupan saya. Karena kehilangan rasa kesepian dari seorang bapak yang saya tidak miliki, yang seharusnya saya dapatkan uang jajan dari papa, yang seharusnya diajak jajan oleh papa, Bapak Ibu Saudara, saya tidak temukan itu. Apa yang harus saya lakukan? Saya bersihkan kuburan muslim di Kalambimpak. Belum berjilbab banyak waktu itu, zaman itu. Datang orang dan mau ngambangin istilahnya pada waktu itu, apalagi jelang bulan puasa. Ini anak Cina Cina Betawi nih Bapak Ibu Saudara, pergi ke makam orang Muslim. Ngapain cari duit untuk sekedar dapatkan es joli Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu. Tapi ketika saya mengalami perubahan menemukan Tuhan Yesus, wah damai sejahtera. Tapi betul ya Bapak Ibu ya, dia tidak kelihatan. Tapi Bapak Ibu, dia betul-betul ada di dalam hati. Kok tiba-tiba hilang? Rasa kerinduan memiliki seorang bapak yang secara fisik saya tidak punya, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya bisa terpenuhi karena Tuhan. Jadi buat orang yang hari ini anak yatim karena diceraikan, yatim piatu karena ditinggal pergi, meninggal. Kadang-kadang kita nggak rela meninggalkan orang yang kita cinta. Kita lagi menghibur Pak Gembala kita ditinggalkan oleh istri tercinta. Gak waktu hari apa 2 minggu lalu saya ajak Pak sampai kita ajak makan. Ya sekarang beberapa tim juga ajak makan, datang ke sana, sowan ke sana. Dia belum bisa melupakan, belum bisa lupa. Namanya hampir 40 tahun hidup bersama dengan istri. Baru kemarin Bu Juliati ngomong di mobil waktu bagi-bagi makanan. Dia bilang saya salut sama laki-laki seperti Pak Gem. Masih memikirkan istrinya. Kemarin waktu hari apa datang ke Pak Gem, bilang begini, Pak, apa ya? Terus dia bilang, oh maaf, dia bilang, Pak Ibu Gembala tidak pernah akan tergantikan, walaupun posisinya tidak ada, tapi secara di hatinya dia ada dan posisinya tidak ada. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Tapi Bapak Ibu, apakah kita bisa melihat dia dalam sukacita? Masih terus ada dalam kesedihan. Dan satu saat Bapak Ibu Saudara, kita pun akan demikian. Makanya saya bilang, udah pesan-pesan belum sama istri? Saya udah pesan-pesan Bapak Ibu sama istri. Jangan kita pikir kita sehat gagah luar biasa ini, kita tak pulang duluan Bapak Ibu. Udah ngomong belum nih sama anak? Saya ngomong sama anak. Satu kali mana yang tinggal duluan, saya yakin dan percaya pasti akan merasakan. Jangan saudara berpikir kalau saya ditinggal istri, misalkan saya kawin lagi. Asik, puji Tuhan, bukan opo. Saya udah ngomong sama anak, kalau papa nggak ada nanti jangan ribut sama adik. Tolong perhatikan adik. Kamu lahir dari kandungan yang sama, tinggal di rumah dengan papa mama yang sama, makan sama-sama, susah senang nanti papa mama nggak ada saling bantu. Wasiat. Saya nggak ngomong dengan anak nih nanti harta yang ini, nih tanah yang nanti di belakang alam suka di belakang mall itu ada 3.000. Anak saya nanya, itu tanah papa? Bukan, itu tanah Pak Haji di belakang. Enggak ngomong begitu. Saya pesan nasihat buat anak saya, jangan ribut sama saudara, harus akur. Kan ada loh, anak sama anak, orang tua nggak ada ribut, nggak tegur sapa, putus hubungan. Sedih kan orang tua. Pesan saya sama anak begitu. Umur kita nggak tahu, Bapak Ibu Saudara, nggak tahu. Batu cincin saya udah kasih harga. Yang ini unik, langka. Nah, ikatannya ring perak, agak modal sekian. Jadi biar dia tahu, yang nggak tahu. Pancingan-pancingan tuh yang harganya lumayan, saya kasih tahu. Jadi kalau saya nggak ada, dia bisa jual. Begitu.
Hidup kita bukan untuk cari kesenangan, kita bukan melupakan besok kita masih hidup, kita masih hidup. Kan saya bilang kemarin di hari kedukaan pokok Ipang, bahwa kita harus berpikir mempersiapkan sejauh mana hari ini persiapan kematian kita. Gak usah tabu Bapak Ibu dengan apa yang akan terjadi, karena kita pasti mati. Tapi siapkah kita kembali Bapak Ibu Saudara, ditinggalkan oleh pasangan yang kita cintai? Nah, pesan yang ketiga dari poin yang pertama adalah buat yang ditinggal suami. Coba Yesaya 54 ayat yang kelima. Yesaya 54 ayat yang kelima. Yesaya 54 ayat yang kelima. Kita Bapak Ibu bacakan ya, dengan suara keras. 3, 2, 1. Kami menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan kau Tuhan semesta alam, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel, Allah seluruh bumi. Buat mama saya, mama nggak punya suami, tapi Allah menjadi suami. Ayat firman Tuhan inilah yang dipakai juga oleh mama angkat saya. Tahun kemarin dia ditinggal suaminya. Dia punya satu anak, anaknya hebat, sukses, luar biasa di luar negeri, tapi putus hubungan. Anaknya benci kedua orang tuanya, sampai papanya meninggal, anak ini gak datang. Tuh, punya anak tuh. Gak punya anak, pengen punya anak kok. Kadang-kadang berupaya ini itu, berusaha begitu. Ya gak apa-apa, baik begitu. Tapi seakan-akan menyesali, aduh gue dikutuk apa, salah apa, begitu. Saling menyalahkan, lu sih gak subur, lu bukan apa, gue gak nyesal kawin sama lu, akhirnya ribut terus. Udah punya anak, pengen punya anak perempuan, lebih lebih sayang sama orang tua. Belum tentu. Jangan pikir punya anak perempuan, Bapak Ibu Saudara, juga benar. Punya anak laki, Bapak Ibu, juga banyak yang benar, yang lebih sayang daripada anak perempuan. Buktinya anak perempuan satu-satunya. Kurang fasilitas apa Bapak Ibu Saudara? Semua kursus dikhususkan. Dia pernah menjadi wartawan daripada Jakarta Post. Hebat prestasinya. Gak apa-apa dia nontonnya, dia tenang nih. Biar dia tahu siapa anak perempuan itu. Sekarang di Swiss, di PBB Bapak Ibu Saudara dia kerja. Sebagai orang Indonesia, perempuan yang hebat. Dia punya laki, staf bawahan orang PBB. Hebat kan anaknya. Beberapa orang kayak sebut dia, tante hebat, om hebat semua. Jadikan anak semua berprestasi, punya masa depan hebat, dipuji orang Indonesia pertama, menduduki kedudukan paling tinggi di WHO. Bangga, tapi dia nggak tahu kelakuan anaknya. Saudara, dia punya cucu nggak pernah dibawa menghadap omanya liburan setiap tahun. Betapa kesepiannya hati seorang orang tua seperti itu. Nenek-nenek, kakek-kakek berduaan tinggal Bapak Ibu Saudara. Mau sakit kayak mau sehat kayak nggak pernah dia tanyain demikian. Ngasih duit juga nggak pernah. Dari mana si om ini, si opa ini, oma ini dapat duit? Dari uang pensiunnya dia, dari aset yang dia jual, dia masukkan depositonya Bapak Ibu Saudara. Anak nggak pernah ngasih duit. Bayangkan dari lahir sampai dia gede, sampai dia menikah, sampai dia berprestasi hari ini Bapak Ibu Saudara. Lupa sama orang tuanya. Saudara lihat tuh, fakta. Bisa terjadi seperti itu. Kecewa orang tua, lebih daripada kecewa. Bahkan sampai hari kematian papa dia nggak datang Bapak Ibu Saudara. Anak dari seorang pendeta, si opanya pendeta, dari sebuah gereja besar. Tragis perjalanan kehidupan. Gak sepertian bertahun-tahun. Kemarin saya baru tahu bulan September 2004 si papa, si opa ini dipanggil Tuhan. Pantas pas Paskah, 2 hari sebelum Paskah, hati saya nggak tenang. Ada lagu bilang hatiku tenang. Nah ini jawabannya hatiku tidak tenang. Ada apa? Tiba-tiba teringat. Seminggu kemudian saya datang. Saya lihat situasi rumah berubah. Mobil tidak ada di garasi, tapi pintu rumah terbuka. Saya ketok-ketok. Tiba-tiba si tante keluar dan si tante bilang, masuk deh, masuk. Ngomong duduk. Si om kemana? Ya emangnya nggak tahu. Oh ternyata dia berapa kali call saya, WA saya, kamu yang pernah di-hack. Jadi saya nggak tahu sama sekali. Ternyata dia sudah dipanggil Tuhan. Pulang pergi ke rumah bapak dalam masa kesepian yang mendalam. Tidak bisa lihat cucu, tidak bisa ketemu anak. Jangankan ketemu, Bapak Ibu Saudara, ngomong di telepon nggak pernah. Orang bilang hebat, didik anak perempuan jadi. Tapi ternyata Bapak Ibu tidak seperti yang omongan orang.
Dia pergi meninggalkan dengan rasa kesepian yang besar. Terus saya dengar itu dia meninggal, kaget. Saudara, tante ini berjuang air mata dia ini. Betapa gak enaknya dia. Waduh, mata saya mulai berkaca-kaca. Saya agak melo juga nih Bapak Ibu. Terakhir kenapa saya jadi agak melo juga Bapak Ibu? Padahal saya bukan tipe orang melankolis. Akhirnya mata saya berkaca-kaca. Saya menempatkan hati saya ada di posisi ini. Ya bilang, Dedi, kalau masih punya mama, ya lihat-lihat. Mengakhiri ungkapan perasaan. Dedi, kalau masih punya anak, masih punya semua saudara, masih enak. Tante udah gak punya siapa-siapa. Setiap hari tante masa mau ngomong sama meja sama kursi. Rumahnya besar di Mataram di Melati Mas. Atau saya mau datang besok saya mesti datang lagi, mau nengokin lagi Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang saya suka WA, tante mau belanja apa kasih tahu saya. Tante mau kemana kasih tahu saya. Saya siap, saya jemput tante. Istri saya juga tahu karena kita kenal dekat sekali dan baik sekali orang. Saya jangan menumpang orang terbaik, tapi semua banyak orang yang baik sih. Tapi ini orang baiknya bukan orang ini, sangat baik. Ke semua orang pun dia nggak pernah beda-bedakan. Tukang sampah, ya jangan punya diberhentiin. Ini pulang dari Superhindo. Saudara, dia punya beras karena dikasihkan ke supir, ke tukang sapu. Yang kan begitu tuh Bapak. Makanya waktu dia meninggal Bapak Ibu Saudara, itu beberapa gang ditutup tuh Bapak Ibu Saudara. Kayak dia meninggal Bapak Ibu Saudara. Ditutup. Semua orang dari kampung turun. Hubungan. Turun. Ada bawa tape unik Bapak Ibu Saudara. Ada bawa ini, bawa itu. Lihat tuh. Orang kalau baik meninggal seperti itu. Gak beda-bedakan orang. Dan dia pakai ayat ini, dia bilang, gak apa-apa, sekarang tante punya suaminya dulu. Saudara, saya kan anak udah 2 tahun di Jepang. Istri saya kadang bikin kue tuh capeknya bukan main. Dia gak pernah ngeluh. Saya kadang-kadang kayak tadi pagi, saya belok ke kiri, gak ada dia. Dulu kan pernah saya tahu, saya takutnya dia lecet, saya ketinggalan gitu. Tiba-tiba dia bikin kue hari ini sampai nggak tahu jam berapa harus nganter dulu. Kalau anaknya telepon dari Jepang, dia gitu tuh, dia seger-segerin, dia temenin anaknya. Saya juga ikut temenin, saya bisa tunda. Kita ngobrol. Gak pernah tuh anak ini tolak. Mama capek ya. Bikin kue tanpa yang gede tadi 6 biji ya, besok aja ya. Saya capek-capeknya dia, hati seorang ibu buat anaknya, selalu menempatkan rasa kesepian anaknya seakan-akan menjadi dekat. Aiko selalu suka cita kalau mamanya dia telepon, mamanya angkat, cerita panjang lebar, mamanya cerita. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, istri saya jadi pulang tidur. Saya jumpa dengan seorang pengusaha nih Bapak Ibu Saudara. Dia curiga kalau gembala GBI kayak kaya. GBI, Gereja Bebas Indonesia. Gak apa-apa nih diraikin juga. Wah, GBI itu kan pendetanya itu hebat-hebat. Amin. Terus dia tanya, saya ngobrol panjang lebar pelayanan. Saya cerita sejak panggilan pelayanan saya. Sampai terakhir saya cerita. Dari situasi jemaat, berapa jemaat saya sempat. Sampai dia tanya, ya dia pancing-pancing soal kesepuluhan. Kan GBI kan gitu ngotot kan untuk Tuhan. Terus akhirnya saya ngomong, kegiatan Bapak, saya cerita 16 tahun saya honorer Pak. Dia bulu tangkis, baru dia tahu. Dan pendapatan saya nggak pasti Pak. Istri, tapi usaha dong, istri kerja dong. Ini orang kok kepo banget sama istri. Keponya bukan main. Jadi saya cerita aja, saya open ngapain sih tutup-tutup. Saya cerita, istri saya tukang tukang gue. Oh jualan di mana? Punya pokok? Kagak. Terus bikin setiap hari? Enggak. Loh, kok bisa begitu? Iya. Bikinnya tahu pas ada yang pesan. Ini Pak Instagramnya, Pak. Ini bikinan dia nih Pak. Kalau nasi bok, nasi kotak itu cicitnya. Kalau kue ini dia, saya kasih tahu. Oh gitu, iya. Baru dia tahu waktu itu sudah. Dia pikir wah, bagi baby, kayak lain, Pak Jero dia naikin. Dia nggak tahu di luar MX tahun 2008 joknya kepada Opek.
Ya Bapak Ibu Saudara, betul. Saya lagi ngisi hal seperti itu. Kalau dia mau ketemu saya, dia mau ketemu saya. Memang hari-hari saya saudara pikir saya pakai mobil, tapi nggak akan pakai mobil. Hujanan kadang-kadang pakai jas hujan. Mengeluh sama Tuhan enggak. Kecewa dengan pelayanan enggak. Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang uang tinggal 50.000, 75.000 di dompet, mengeluh sama Tuhan enggak. Jangan. Jangan. Enggak pernah karena uang saya merasakan kesepian, enggak pernah. Saya tahu kenapa Bapak Ibu Saudara. Ya inilah saya sedang cari Tuhan kok. Saya sedang melayani Tuhan. Nah demikian juga pada akhirnya Bapak Ibu, saya cerita lagi kepada anak saya itu. Kan kita nggak mungkin tinggalkan anak kita di negeri yang jauh, dia seorang diri berjuang. Kemudian waktu dia telepon dia mau cerita sama mami, dia capek, tutup dulu ya, besok aja ya. Nggak pernah kita nolak. Nggak pernah dia cerita. Kemarin dia habis pindahan. Saya sampai sama istri saya sampai mendoakan dan berkaca-kaca mata kita. Ini anak Bapak Ibu waktu di Indonesia nggak pernah bisa mandiri seperti itu. Kemarin dia harus pindah, cari kontrakan baru Bapak Ibu. Cari kontrakan yang harganya tidak murah. Tapi dia bilang, Mama nggak apa-apa. Nih lihat nih statementnya. Mama nggak apa-apa, aku kurangin makan aku akan kurangin ini itu dia kurangin. Supaya apa? Supaya dapat kos yang layak. Karena ini bangunan baru Mama, anti gempa Mama. Kalau yang dulu waktu yang Mama cari murah, Mama saya, istri saya juga bilang, oh cari kontrakan yang 25.000 yen aja sebulan. Mama tahun berapa di Jepang, sekarang tahun berapa? Mama hanya pulang ke sini saya 21 tahun katanya. Mana ada yang 25, ada 25.000. Tapi bangunannya sebelum gempa Kobe, Mama ngeri, Mama kalau sekarang ini bangunannya baru sekarang. Kobe hancur waktu kena gempa, sekarang dibikin bangunannya baru lagi. Itu pun Mama. Saudara dia sewa mobil sendiri. Dia ngangkut kasur sendiri, dia ngangkut lemari sendiri semuanya. Yang lemari ringan itu dia pergi sendiri, siap-siap dia pakai. Dia videoin Bapak Ibu Saudara. Kok dia lihat ini Mama? Istri saya bilang, Aiko barang-barangnya banyak banget, jangan banyak-banyak. Aiko kan nanti pulang ke Indonesia, jangan yang mahal-mahal juga tuh, yang di toko-toko bekas aja udah, yang penting masih bisa dipakai. Enggak Mama, emang ini kebutuhan. Begitu lihat itu barang banyak Bapak Ibu Saudara, dia pergi bolak-balik. Dari tempat kampusnya dia ke kontrakan itu jauh, dia harus sewa mobil. Dia kan dapat SIM kemarin, jadi dia bisa setir mobil. Dia bilang nanti Mama ke Jepang, Papa ke Jepang, nanti aku sendiri kita sewa mobil, kita jalan-jalan. Mama Papa sama di Jepang nggak pernah tuh lihat jalan tol Jepang. Besok nanti waktu wisuda Mama lihat. Saya aminin aja. Padahal saya udah bilang kalau pergi wisuda lu aja tuh, nggak mungkin kita dua. Pergi aja. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, saya selalu makanya kita temenin. Bapak Ibu Saudara, orang yang punya rasa kesepian, temenin, ajak ngomong, jadikan sebagai sahabat, jangan justru ditinggalin. Jangan sekali kok kita musuhi orang. Saya paling gak suka Bapak Ibu, musuhin orang itu paling gak suka. Saya orang yang gak bisa diprovokasi, musuhin orang. Kami punya grup namanya Grup Puncak yang buat Pak Kusno. Ya poin yang kedua, membangun hubungan persaudaraan. Ibrani 10:24-25. Ini terakhir. Ibrani 10:24-25. Ibrani 10:24-25. Ada yang bisa baca? Lo tolong baca. Ibrani 10:24-25. Atau saya bacakan aja. Ibrani 10:24-25 ya. Ini dia firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjaga hari Tuhan yang dekat. Bangun hubungan persaudaraan yang kuat. Ayat 24, 25 dari hubungan persahabatan yang kuat. Ayo kita biasakan untuk kita membangun hubungan juga di dalam ibadah-ibadah kita. Jangan sampai kita tinggalkan. Bapak Ibu, ada satu grup yang dibuat oleh Pak Kusno di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Saya minta maaf bukan untuk menyindir Bapak Ibu Saudara. Tidak, saya tidak pernah gunakan mimbar untuk menyindir orang. Tetapi memang faktanya, Bapak Ibu kami punya grup yang saya sendiri juga di-invite di sana. Bukan karena materi kami ada di grup itu. Saya tidak pernah membeda-bedakan orang yang punya dan yang tidak punya. Saya ada di dua-duanya Bapak Ibu Saudara. Saya tidak pernah menempatkan diri saya harus berpihak kepada orang yang punya. Tidak. Tapi Bapak Ibu, di grup ini kita setiap hari ketawa Bapak Ibu Saudara. Kita bercanda. Dan jujur tidak ada yang baper Bapak Ibu, sedikit-sedikit keluar grup. Tidak ada yang tersinggung dan membangun permusuhan, tidak ada. Bapak Ibu kalau lihat kami, ya Bapak Ibu kan kita tahu sama-sama bagaimana suasana kalau kita sudah kumpul.
Bapak Ibu, di grup itu kadang-kadang saya kalau ngajar saya nggak pegang handphone, baru saya buka malam, kadang-kadang begitu. Nah Bapak Ibu, waktu saya buka di grup itu hampir setiap hari kita ketawa, bahkan saya bisa ketawanya terlambat. Bapak Ibu, itu yang paling-paling tuh Bapak Ibu di grup itu namanya Pastor Tehuntiao. Pastor Tehuntiao ini pastor jahit. Dia paling jadi provokator di grup. Dia lempar apa begitu, nyambang si Riri Kusno. Riri Kusno masuk, Juliati masuk, rame ketawa. Objek penderitaan yang dua, kalau nggak Andrea, Pak Kusno. Nah di grup itu kita ketawa semua Bapak Ibu. Jadi memang betul-betul kita bisa merasakan kebersamaan tanpa rasa kesepian. Di tengah-tengah kepenatan kita, di tengah-tengah situasi keadaan yang kadang-kadang membuat kita letih secara pikiran dan secara fisik, kita bisa ketawa-tawa. Nih lihat, dari grup ngumpul di Kosambi. Ini yang beberapa kali saya bilang, Bu, kalau kita kumpul di Kosambi, harusnya kita kumpul semua sama-sama. Pak, rumah saya terbatas. Ini yang masih saya kurang suka. Kurang sukanya kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita pengen semua, kalau kita kumpul semua. Nah, habis dari grup ke Kosambi. Dari Kosambi, finalnya di mana? Di puncak Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau sudah di puncak tuh Bapak Ibu, itu sampai 2 hari, 3 hari, 2 malam kan kadang-kadang. Itu 2 hari Bapak Ibu. Itu ketawa. Bapak Ibu tahu Om Mario jangan ketawa di gereja. Kalau sudah diajak ke sana Bapak Ibu Saudara, itu bisa senyum ketawa lebar. Dan Omah itu bisa ikut begadang. Bapak Ibu Saudara, karena itu kita ngobrol, kita bercanda-canda, kita happy. Bapak Ibu Saudara, bukan materi yang membuat kita bersaudara. Tapi tali persaudaraan yang kuat itulah membuat kita kadang-kadang rasa kesepian bisa menjadi rasa sukacita. Begitu. Dan tidak marah, tidak ngambek. Pak Kusno tuh kadang-kadang mau sama istrinya, ya Bapak Ibu lihatlah seperti apa. Tapi memang itu cuma joke doang Bapak Ibu Saudara, bercandaan doang. Andrean, bayangkan Bapak Ibu Andrean yang udah diam gitu sama Bu Yuliati kadang-kadang, ya ejek-ejekannya tidak berharga diri Bapak Ibu. Tapi ejek-ejekannya itu ada aja. Ya, diledekin lah, Pak Andrean gak bisa makan kue mochi gitu ya. Kadang tuh makan kue mochi giginya nggak ada, misalkan begini begitu, misalkan Pak Kusno begitu kan. Pak Kusno kalau misalkan makan begitu kan, kalau makannya begitu, yang semua dicoba-cobain, ujung-ujungnya Bapak Ibu Saudara akhirnya yang satu doang dicobain, itu selalu ada aja. Nah Bapak Ibu Saudara, maksudnya apa Bapak Ibu? Kita di sini kedua adalah bagaimana caranya supaya kita membangun perhubungan persaudaraan itu jauh lebih penting. Mengatasi rasa kesepian kita Bapak Ibu. Kita bergaul dengan baik, bisa saling mengerti, bisa sukacita sama-sama. Nah inilah Bapak Ibu Saudara, bahwa ayat firman Tuhan adalah menjaga tadi di Gadis 24 adalah untuk kita saling memperhatikan satu sama lain. Mengasihi sebagai saudara, hidup di dalam kebersamaan dengan baik. Bapak Ibu minta maaf, saya tidak langsung kita menyinggung, tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sama-sama Bapak Ibu, bahwa kita ini adalah satu saudara di dalam Tuhan. Kedekatan kebersamaan kita harus kita bangun. Mari kita juga berkata Alkitab, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di dalam ibadah kita bersama-sama, di luar ibadah kita bersama-sama. Jangan ciptakan permusuhan. Jangan menjauhi satu dengan yang lainnya. Jangan memusuhi satu karena masalah-masalah ketidaksukaan. Nah inilah yang kita bangun. Saya bersyukur gereja kita adalah gereja yang dinilai orang gereja yang baik. Kebersamaannya, tali persaudaraannya luar biasa. Kesaksian dari Butet, dari Maria, dari Butet dia bilang, saya jangan melakukan gereja seperti ini. Disambut betul-betul, ya, diajak makan, piringnya diambil, ya, dikasih baju sama Bu Silva, baju baru, piana, gitu. Dan ya ini warga gereja kita. Saya ingin supaya orang yang kesepian datang ke gereja kita menemukan semangat yang baik, sukacita, disambut tanpa ada perbedaan, miskin kaya, punya jabatan, tidak punya jabatan, pendeta bukan pendeta, cantik tidak cantik, ganteng tidak ganteng, semuanya kita terima karena Tuhan juga menerima semua orang apa adanya. Tuhan Yesus kita kasih. Ayo saya bilang kembali. Hanya Engkau. Kita akan pujian bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara sebagai sebuah pengagungan kepada Tuhan. Sekalipun hidup kita sepi, sekalipun hidup kita tertolak, ingat, ada satu pribadi yang tidak pernah menolak kita. Ada satu pribadi yang selalu menerima kita apa adanya. Dia tidak pernah membeda-bedakan kita, tapi dia selalu menempatkan kita sebagai yang terbaik yang ada bersama dengan dia. Dahsyat luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sebagai sebuah pengakuan di hadapan Tuhan.
Oh, hanya Allah yang kita kenal di dalam Yesus adalah Allah yang paling tahu tentang kita, paling mengerti tentang situasi keadaan. Hanya Engkau. Hanya Engkau, amin. Thank you, Lord. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, hanya satu-satunya pribadi yang paling mengerti tentang kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang paling tahu tentang kami. Hanya Engkau yang mengasihi kami. Kami tidak pernah merasakan kesepian ketika kami ada bersama dengan Tuhan. Kami tidak pernah takut berjalan sendiri karena Tuhan menuntun kami. Terima kasih buat sukacita yang besar Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat damai sejahtera yang kami miliki hari ini. Mungkin dulu kami tidak mendapatkan damai sejahtera sukacita. Kami tertolak, kami merasa terhina Tuhan. Kami merasa kami dimusuhi Tuhan. Kami merasa kami tidak berarti dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kami datang kepada Tuhan. Dan kami temukan semua yang terbaik di dalam Tuhan. Dan Kau paling tahu. Dan Kau berkata, carilah aku berkenan untuk menerima-Mu apa adanya. Aku tidak pernah mendiskriminasikan hidupmu. Aku tidak pernah memandang siapa Engkau ketika Engkau datang kepadaku. Tapi aku selalu merangkulmu dengan kasih. Karena aku menciptakanmu berharga di mataku. Kau tanpa Kau tidak berharga di mata manusia. Tapi Kau di mata Tuhan sangat berharga. Kau menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Kau menjadi harta yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan membawamu menjadi pribadi yang menjadi kesayangannya. Dan Dia akan terus ada bersama denganmu. Sukacita ada bersama denganmu. Perjalanan kehidupanmu ada bersama dengan Dia. Dan segala sesuatu yang terbaik Dia rancang buat hidup. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dengan iman kita mengatakan sekali lagi, tinggal dalam indahnya dekapan Tuhan bagi kita. Kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan, kami masih menikmati diberikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami bangga dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari-hari kami akan kami lalui bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu ketika hari-hari kami lewati bersama dengan Tuhan, kami menemukan kemenangan dari kemenangan. Pujilah nama-Mu, berkat Tuhan menyertai semua hamba-hamba-Mu yang hadir hari ini, yang melayani semua diberkati Tuhan, yang hari ini datang dengan hati yang terbuka untuk Tuhan juga diberkati oleh Tuhan, dan kami semua menerima berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang tadi berkati dengan iman bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Firman-Nya hari ini
kita akan siapkan persembahan terbaik buat Tuhan.